Ternyata inilah asal-usul kota tak kasat mata, Saranjana. Jadi guys, mungkin kalian sering mendengar kisah kota yang tak kasat mata yang bernama Saranjana. Kota itu digambarkan sangat canggih peradabannya, gedung-gedungnya menjulang dengan tinggi, dan penggunaan teknologinya pun sangat luar biasa. Tapi, gak semua orang disebut-sebut bisa masuk ke kota Saranjana. Di video kali ini gue akan membahas teori-teori tentang kota Saranjana. Tapi sebelum itu gue pengen jelasin dulu nih cerita yang sangat populer tentang kota Saranjana. Nama Saranjana mulai dikenal luas sejak lama, terutama di kalangan masyarakat Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada satu kisah yang begitu populer yang dialami oleh Abah Hamid. Abah Hamid adalah seorang ustadz yang sederhana. Jadi dia tinggal itu kayak di hutan dan dia biasanya setiap subuh itu akan pergi menuju masjid untuk mengumandangkan azan di masjid tersebut. Akan tetapi di pagi hari itu seperti biasa ya Abah Hamid terbangun, lalu dia berjalanlah tuh menuju ke masjid. Akan tetapi setelah dari masjid ia didatangi oleh sosok pria misterius. Pria itu lantas mengajak Abah Hamid untuk jalan bersama. Nah uniknya Abah Hamid itu bukannya kembali ke rumah, tapi masuk ke sebuah kota yang sangat megah. Bangunan-bangunan menjulang tinggi. Abah Hamid tuh kaget ya. Loh, ini saya lagi di mana? Tapi sang pria misterius yang bilang bahwa dia kagum lah dengan Abah Hamid, suara azan yang begitu merdu, bilang bahwa udah Abah ikut kita dulu aja. Abah Hamid pun lalu dibawa juga ke sebuah masjid yang jauh lebih megah dari masjid yang biasanya Abah Hamid itu mengumandangkan azan. Ketika udah diajak berkeliling, lalu Abah Hamid diantar pulang kembali. Nah ketika ke rumahnya itu, ternyata di rumah lagi tahlilan. Abah Hamid bingung, loh ini tahlilan untuk siapa? Ternyata untuk dirinya, karena sudah beberapa hari nggak pulang ke rumah. Abah Hamid bingung, padahal dia merasa hanya beberapa jam aja. Kok ternyata bagi orang-orang udah beberapa hari. Nah, Saranjana sendiri namanya itu pernah ada di sebuah peta yang ditulis oleh Salomon Muller yang bernama Tanjung Saranjana. Letaknya itu ada di sebelah selatan Pulau Laut. Nama Saranjana juga ditulis oleh Peter Johannes Veith tahun 1869. Di dalamnya disebutkan juga Saranjana itu sisi selatan Pulau Laut. Nah, menurut orang-orang, wilayah Pulau Laut yang dimaksud itu adalah Desa Oka-Oka. Nah, kita lanjut nih ke asal-usul kota Saranjana. Kota Saranjana, salah satu teori menyebutkan bahwa memiliki kaitan erat dengan legenda kerajaan Pulau Halimun. Di mana terdapat seorang raja yang bernama Raja Pakurindang yang memiliki dua anak, namanya adalah Sambu Batung dan juga Sambu Ranjana. Tapi Sambu Batung dan Sambu Ranjana ternyata saling berkelahi. Agar perkelahian itu selesai, Raja Pakurindang akhirnya membagilah tuh kekuasaan kepada anak-anaknya. Sambu Batung diberi kekuasaan mengenai alam manusia dengan bertahta di Gunung Sebatung. Nah, sedangkan Sambu Ranjana diberi kekuasaan di alam gaib yang kelak nanti akan dikenal sebagai Saranjana, yang nanti diambil singkatan itu dari nama Sambu Ranjana. Teori lainnya tentang asal-usul kota Saranjana, ini kalau kita lihat secara antropologis ya, ada sebuah peristiwa bagian memori kolektif di masa lampau. Saranjana disebut sebagai wilayah kecil yang didiami oleh suku Dayak Samihim yang menghuni desa Oka-Oka pada tahun 1660-an. Namun karena perang, akhirnya mereka pergi dan terciptalah di situ mitos Saranjana. Teori lainnya adalah dulu di wilayah ini pernah didirikan kerajaan besar yang makmur dan kuat di Kalimantan Selatan bernama Nansarunai. Hanya aja ketika masa Raja Pahit itu tiba, masa-masa Hayam Wuruk, nah kerajaan Nansarunai ini diluluhantahkanlah oleh Majapahit. Saat itu penyerang Majapahit disebut dipimpin oleh jenderal yang bernama Empu Jatmika. Kemudian akhirnya Empu Jatmika membangunlah kerajaan baru di atas puing-puing kehancuran kerajaan Nansarunai. Nah kerajaan itu bernama Negara Dipa, yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit dan menganut agama Hindu. Nah kisah Nansarunai Usak Jawa ini diceritakan melalui tradisi lisan atau secara turun-temurun. Bahkan juga ada yang menyebutkan ini bisa ditemui melalui sebuah kidung atau nyanyian. Nah karena kerusakan dan kehancuran itu jadi menimbulkan sebuah trauma gitu bahwa ada pengharapan kota besar dan makmur yang ada di Kalimantan sehingga menciptakan legenda Saranjana. Nah kalau kalian sendiri lebih yakin dengan teori asal-usul kota Saranjana yang mana? Boleh banget share di kolom komentar.